Takut salah? Wajar kok. Ini dia tips menghadapi ketakutan melakukan kesalahan. Selamat datang di Rajut Asa. Kalau mau belajar itu salah satu kunci terpenting dalam mengejar kesuksesan, dan proses belajar tidak mungkin luput dari kesalahan dan kegagalan, maka kegagalan atau kesalahan adalah salah satu bagian paling penting dari perjalanan mengejar kesuksesan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi rasa takut dalam melakukan kesalahan? Ini dia tips yang diberikan oleh Alice Boyce dalam artikelnya yang berjudul How to Overcome Your Fear of Making Mistakes di Harvard Business Review. Yang pertama, jangan merasa malu atas ketakutanmu. Rasa takut itu seperti alarm yang fungsinya untuk mengingatkan kita agar dapat lebih waspada dan berhati-hati. Rasa takut itu anugerah, bukan kutuk yang harus dianggap aib dan harus ditutupi. Takut berbuat salah bukan menjadi indikasi bahwa kita ini seorang yang tidak tegas, bukan juga indikasi bahwa kita ini tidak visioner dan tidak layak menjadi seorang pemimpin. Rasa takut berbuat salah adalah sebuah tanda bahwa diri kita sedang menghadapi ketidakpastian. Di saat kita berusaha mengerti perasaan takut itu, kita akan mulai dapat melihat beberapa kelemahan dan masalah dalam perencanaan kita. Ini yang dapat kita manfaatkan untuk menjadi titik tolak evaluasi atas perencanaan dan tindakan kita. Sehingga kita bisa menggunakan ketakutan kita untuk menciptakan tindakan-tindakan preventif dalam mengejar visi dan cita-cita kita. Fokus pada proses, itu yang kedua. Kalau ketakutan dan kekhawatiran itu memiliki fungsi sebagai alarm, maka cara sehat merespon ketakutan dan kekhawatiran akan membantu kita mengambil tindakan dan keputusan yang lebih bijaksana. Contoh, karena pandemi kita khawatir jatuh sakit. Kekhawatiran itu wajar dan tidak boleh dihilangkan, karena memang valid. Cara yang benar dalam merespon kekhawatiran ini adalah mengalihkan fokus dan energi kita untuk mengerti ketakutan yang kita miliki dan kepada pencarian solusi. Apa yang harus kita lakukan agar nggak jatuh sakit? Apakah sakit itu cuma COVID saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita? Apakah mengurung diri dapat membuat kita lebih sehat? Perlu kita ingat bahwa proses atau tindakan kita adalah satu-satunya hal yang dapat kita kontrol. Hasil dari usaha dan tindakan kita tidak dapat kita kontrol. Fokus terhadap rasa takut tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, sedangkan fokus terhadap proses dan tindakan untuk mencari solusi akan meminimalisir kemungkinan terjadinya hal yang kita takuti. Ketiga, perluas pandangan dan pola pikir kita. Pada saat kita fokus terhadap ketakutan kita dalam berbuat salah, secara tidak langsung pikiran kita dan pandangan kita akan menyempit kepada hal yang kita takutkan. Ini berbahaya. Di saat perhatian kita terpaku pada satu hal, apapun itu, kita tidak akan melihat kesempatan ataupun ancaman yang ada di sekeliling kita. Akhirnya, di saat kita fokus menghindari satu masalah yang kita takutkan, kita malah mendapatkan imbas dari masalah lain yang luput dari perhatian kita. Lalu, gimana caranya kita dapat memperluas pandangan dan pola pikir kita? Ini poin yang keempat, istirahat. Secara psikologis, ketakutan akan menarik fokus kita terhadap hal-hal yang kita anggap sebagai ancaman. Ya memang begitu cara kerja ketakutan, seperti alarm yang mengusik kita agar kita tidak mengabaikan ancaman yang akan datang. Cara yang tepat untuk merespon alarm yang berbunyi adalah menenangkan diri, melakukan observasi terhadap situasi yang terjadi, dan akhirnya merencanakan langkah-langkah yang akan kita tempuh. Ini dapat kita capai lewat istirahat, baik secara fisik maupun mental. Istirahat akan menenangkan, menjernihkan pikiran kita, dan memampukan kita untuk mengambil langkah-langkah yang kreatif, tepat guna, dan tepat sasaran. Nah, bagaimana caranya kita merespon ketakutan ini kalau istirahat total masih belum merupakan pilihan yang dapat kita ambil? Ini poin yang kelima. Jauhkan diri dari hal-hal yang dapat memperkeruh pikiran kita. Bagaimana caranya kita bisa tenang kalau di saat kita sedang tegang, kita justru mendekatkan diri ke hal-hal yang membuat kita semakin cemas? Fokus, pecahkan masalah dan ketakutan kita satu persatu. Batasi diri untuk hanya melihat, mendengar, dan mengakses hal-hal yang dapat membantu kita menenangkan diri dan memecahkan masalah, bukan menambah keresahan dan memperkeruh pikiran kita. Yang keenam dan terakhir, miliki kelincahan emosional atau emotional agility. Bagaimana caranya? Simak konten kami selanjutnya. Mari belajar untuk terus berani bermimpi, berani berjuang, dan berani gagal. Selamat merajut asa. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!